akrimil arwaha minna. Ya Allah, muliakan kami ya Allah. Dengan apa mulianya? Biliqa khairil anami. Dapat ngimpi, dapat ketemu dengan sebaik-baik makhluk. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang dapat jumpa sama Rasulullah, walaupun sebentar dalam mimpinya, maka rohnya jadi mulia. Tapi seenggak-enggak sekarang kita kumpul kayak gini, kita baca salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita mengucap salawat, kita pun jadi mulia, diangkat sama Allah Ta'ala. Karena kita masuk rombongan ziarah untuk menuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bertakwalah kepada Allah, ya. Segera bertobat, jangan pernah diulur-ulur. Kalau mau dapat pahala fisabilillah, maka hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis salawat. Jangan pernah kita gugur dalam 1 minggu sekali, sedangkan nyari duit kita tiap hari. Untuk seminggu aja 1 kali buat beribadah, kok susah benar. Naudzubillah min zalik, ya. Maka berlindunglah kepada Allah. Begitu kita bisa sampai berjamaah, bersyukurlah, alhamdulillah ya Allah, kau gerakan kaki hamba, kau gerakan zahir batin hamba untuk dapat berkumpul bersama, membaca solawat. Terima ya Allah, ya Rasulullah, dengarkan doa kami semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan pernah putus asa atas dosa kesalahan kita, sebesar apapun dosa kesalahan kita. Kalau kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni, niscaya diampuni. Tapi kalau kita punya salah sama orang, ini yang jadi berat. Ya, walaupun punya salah sama orang cuma setitik, tapi belum minta redha, itu yang jadi berat. Tapi kalau dosa sama Allah sebesar gunung, sebesar samudra, sebesar apapun, kalau minta ampun sama Allah pasti diterima. Tapi kalau dosa sama orang, maka kita minta redha dulu. Ya, minta redha dulu, minta maaf dulu. Maka yang sudah kita tutup, jangan pernah lagi buat salah sama orang lain. Apabila orang lain yang sudah pernah kita buat salah, dia udah pulang ke rahmatullah, doakan. Maka di sini ada doanya istighfar tadi, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Orang yang pernah kita buat salah pada orang itu, belum meninggal tapi tempatnya jauh, kita udah nggak tahu tempatnya di mana, itu dapat tuh, ya, muslimin wal muslimat al ahya, ya, wal amwat, baik yang hidup maupun yang sudah pulang ke rahmatullah. Maka mulai sekarang perbanyak. Jangan sampai begitu kita masuk ke dalam lubang kubur, masuk ke alam barzah, begitu disidang sama Allah Ta'ala, bangkrut kita. Humul muflisun. Kenapa bangkrut? Karena semua amal ibadah kita ditarik. Ditarik kenapa? Karena punya salah sama orang. Begitu amal ibadah kita habis, pahala kita habis, tinggal dosa yang ada, maka dosa orang tersebut dilimpahkan lagi ke kita, tambah banyak. Humul muflisun. Itulah orang yang bangkrut. Ya, jadi bukan bangkrut karena sekarang kalau kerjaan belum ada, bangkrut itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan, ya, semoga menjadi buat petunjuk hidayah buat kita semua, agar sepulang dari sini kita gemar-gemar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyakin istighfar, ya, banyakin istighfar. Dan memang sekarang ini selain banyak istighfar, banyakin sholawat. Dan sekarang ini hidup masing-masing punya problem, masing-masing punya kesusahan. Jangan pernah nyari bagaimana solusinya supaya susah itu keluar. Jangan pernah nyari itu, nggak akan pernah ketemu. Maka caranya supaya kita keluar dari masalah, cari solusi bagaimana caranya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusinya. Jadi jangan cari solusi masalah kita supaya kita keluar dari masalah, tapi bagaimana caranya kita cari solusi biar bisa bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, maka Allah bentangkan jalan keluar. Takwa dulu, baru keluar jalan terbentang. Bukan nyari solusi. Jadi nyari solusi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah segede apapun, kalau kita berusaha mencari ketakwaan kepada Allah, maka masalah itu insya Allah akan ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu orang bertakwa, maka Allah kasih rezeki dari sesuatu yang tidak terduga-duga. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum, sesungguhnya
kalau ingin mulia di antara kita semua, indallahi atqakum, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jadi mulia, bertakwalah kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila problem masalah kita masing-masing, jangan cari solusinya, cari bagaimana cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah kita duduk seperti ini. Ini bagian daripada kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita jalan ke sini, otomatis pasti ninggalkan sesuatu yang enak di rumah. Betul nggak? Nah, ini kan kita udah berusaha ninggalkan sesuatu yang nikmat. Siapa yang ngurangin nikmat zahirnya, maka akan naik nikmat batinnya. Jadi kalau udah berani ninggalin nikmat zahir, maka nikmat ruhnya, batinnya akan naik dia, naik derajatnya. Akramakum, jadi mulia. Karena apa? Ninggalkan sesuatu syahwat. Coba dah, kalau kayak gini kan malam minggu, yang enak kan nongkrong di mall. Ya, makan ini, makan itu segala macam. Nongkrong di mall kan? Boro-boro. Ini kalau masuk mall dicurigain dari wajah juga kan kelihatan. Ya istilahnya kalau malam minggu, malam liburan pengennya, tapi udahlah, waktu kita sudah terbuang banyak. Ya, udah banyak ngebuang, jadi harus bisa bagi-bagi. Saya sekarang harus istiqomah. Ya, udah harusnya saya ini bukan seminggu sekali, mesti tiap malam saya ngaji. Tapi karena memang sanggup saya cuma sekali, ya Allah ampuni saya ya Allah. Minta gitu sama Allah. Karena orang-orang dulu kalau satu hari nggak ngaji, dia uring-uringan. Karena merasa jiwanya dirinya berdosa. Tapi orang sekarang terbalik, satu hari dompet nggak ada isinya, guling-gulingan. Yang mau kemana? Kan gitu. Nah sekarang alhamdulillah, ya walaupun cuma seminggu sekali kita berkumpul, jangan merasa kita yang jalan ke sini. Ya, jangan pernah merasa badan kita yang jalan ke sini. Ini semua Allah yang nentuin. Nggak mungkin Allah kasih kun kalau nggak ada di sini, nggak mungkin kita. Karena Allah yang gerakkan kita ke sini. Maka begitu digerakkan oleh Allah Ta'ala datang ke sini baca salawat, langsung ngomong ya Allah, terima kasih ya Allah. Jangan kau kurangi nikmat bersama berjamaah baca salawat. Terima ya Allah, sampaikan ke Rasulullah. Ampunin ibu bapak saya ya Allah. Itu kalau orang tua udah nggak ada. Kalau orang tua udah nggak ada, sebut di hati ya Allah. Kalau salawat saya nyampe ke Nabi, ampunin ya Allah ibu bapak saya. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ngomong begitu, ya Allah. Kalau sampai ke Rasulullah salawat saya, ibu saya di rumah, ayah saya di rumah sedang sakit ya Allah. Ampuni ya Allah dosanya, sembuhkan penyakitnya. Itu anak berbakti kayak gitu. Minta kepada Allah semua, minta. Ya, insya Allah diijabah. Apabila memang sering baca Fatihah, sering baca salawat, insya Allah Allah kasih barokah. Yang penting kita hidup tenang, ya, tenang di batin kita. Maka ada orang bertanya, kapan doa saya diterima sama Allah? Sudah kasih tahu kan minggu lalu. Kapan doa kita diterima sama Allah? Itu di saat kita berdoa. Maka di saat kita berdoa, itulah Allah terima doa kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya ku terima. Urusan Allah kabulkan kapan, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan Allah terima doa kita dan Allah kabulkan juga segera. Amin ya rabbal